Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuki hari Jumat pekan biasa ke-16 tanggal 25 Juli 2025. Gereja Katolik merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Kita merenungkan bacaan suci dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 4 ayat 7 sampai 15 dan Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul, salah satu dari 12 murid pertama Yesus yang juga dikenal sebagai Yakobus anak Zebedeus, saudara Yohanes. Ia termasuk dalam lingkaran terdekat Yesus bersama Petrus dan Yohanes yang menyaksikan banyak peristiwa penting, di antaranya kebangkitan anak Yairus, peristiwa transfigurasi di gunung, dan doa Yesus di Getsemani. Namun, hal yang paling istimewa dari Yakobus bukan karena ia dekat secara fisik dengan Yesus, melainkan karena dia setia sampai akhir, bahkan sampai mati sebagai martir. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus menggambarkan hidup sebagai harta dalam bencana tanah liat. Artinya, kita ini rapuh, lemah dan terbatas. Tetapi justru dalam kelemahan itulah Allah bekerja. Santo Yakobus juga seperti itu, seorang nelayan biasa dengan semangat muda yang kadang ambisius, tetapi dipanggil Tuhan dan dibentuknya menjadi pewarta Injil sejati. Hidup sebagai murid Kristus tidak menjanjikan kenyamanan, tapi justru mengajak kita untuk menjadi saluran kuasa kasih Tuhan, meski itu berarti memanggul salib setiap hari. Dalam Injil kita mendengar kisah tentang ibu dari Yakobus dan Yohanes yang meminta tempat istimewa bagi anak-anaknya dalam kerajaan Allah. Sebuah permintaan manusiawi, ingin yang terbaik bagi anaknya. Tapi Yesus memberikan jawaban yang mengubah cara pandang. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Cawan di sini berarti penderitaan, pengorbanan, dan kesetiaan dalam perutusan. Yakobus meski mungkin awalnya tidak sepenuhnya mengerti, akhirnya meminum cawan itu dengan setia. Ia menjadi rasul pertama yang mati sebagai martir bagi Kristus. Yesus kemudian menegaskan bahwa kemuliaan dalam kerajaannya bukan soal posisi tapi soal pelayanan. Yang terbesar di antara kamu adalah yang melayani, bukan yang minta dilayani. Ini adalah pesan penting bukan hanya bagi para rasul dahulu, tetapi juga bagi kita saat ini, dalam keluarga-keluarga kita, dalam masyarakat, dan dalam gereja. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita juga seperti ibu dari Yakobus dan Yohanes. Kita ingin hasil yang cepat, posisi yang tinggi, pengakuan yang besar. Tapi Tuhan justru mengundang kita untuk hidup dalam kerendahan hati, melayani dengan kasih, dan tetap setia dalam penderitaan. Hari ini mari kita belajar dari Santo Yakobus. Pertama, untuk menjadi murid yang mau dibentuk, bukan hanya disanjung. Yang kedua, untuk menjadi pengikut Kristus yang mau memikul salib, bukan hanya menikmati berkat. Yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang melayani dengan cinta, bukan menuntut hak terlebih dahulu. Dan semoga kita pun seperti Santo Yakobus akhirnya berani menjawab panggilan Tuhan. Iya Tuhan, saya sanggup meminum cawan itu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semoga kita kenangkan dalam doa-doa kita. Dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.